Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini, materi kelima, terkait dengan bagaimana istimewanya orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan di bulan istimewa, yakni di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal perbuatan anak Adam adalah bagi dirinya sendiri, kecuali saum. Karena sesungguhnya saum itu adalah untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Hadis ini sangat menarik. Karena pertama, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Berarti ini adalah hadis kudusi. Dan Allah dalam firman-Nya itu mengatakan atau membedakan antara ibadah saum Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa perbedaannya? Ibadah saum Ramadan itu langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal perbuatan anak Adam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kebaikannya dari mulai kelipat gandaan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itulah bedanya dengan ibadah saum. Ibadah yang lain selain saum, pahalanya dilipat gandakan juga. Tetapi kelipatannya ada standarnya. Dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi paling tinggi itu 700 kali lipat. Tapi saum tidak demikian. Khusus untuk saum kata Allah, wa ana ajzibih. Aku yang langsung membalasnya. Jadi suka-suka aku kata Allah. Jadi semau aku kata Allah. Sedangkan akulah yang pemilik segala rahmat. Akulah pemilik segala kenikmatan hidup manusia. Akulah pemilik segala kenikmatan hidup nanti di alam akhirat. Akulah pemilik segalanya. Bahkan akulah pemilik kamu semua. Akulah pemilik alam ini. Jadi ketika Allah berkehendak untuk memberi pahala kepada orang yang melaksanakan ibadah saum, sekehendak Allah tentu pahala itu akan lebih dari kelipatan 10 sampai 700 kali lipat. Saya ingin membuat sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini. Saya umpamanya pemilik perusahaan, owner sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu mempekerjakan banyak pegawai, banyak pekerja dengan pekerjaan masing-masing yang jobnya sudah ditentukan, mengerjakan si anu, mengerjakan ini itu dan seterusnya. Dan juga upahnya atau gajinya juga sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan saya. Hampir semua karyawan begitu. Tetapi suatu ketika saya memanggil salah seorang karyawan yang saya mau panggil. Dipanggillah orang itu. Dan saya katakan kepada orang tersebut, kamu dari mulai sekarang akan bekerja khusus bersama dengan saya, akan bekerja khusus melayani saya. Ini perusahaan adalah milik saya dan Anda akan bekerja khusus melayani saya. Saya akan menggaji Anda. Tentu tidak sama dengan standar upah di perusahaan ini. Suka-suka saya. Ketika Anda bekerja dengan baik, saya akan memberinya lebih dari apa yang biasa diterima oleh pekerja-pekerja yang lain. Itu catatan
bagi Anda. Begitu kata saya sebagai pemilik perusahaan. Nah, apa yang terjadi kira-kira ketika pegawai tersebut yang saya tunjuk langsung untuk melayani saya, untuk bekerja bersama dengan saya, dan ternyata pekerjaannya baik, pekerjaannya bagus, pelayanannya bagus, maka tentu saya akan memberi gaji lebih daripada rata-rata gaji yang diterima oleh karyawan yang lainnya. Seperti itulah ibadah saum. Karena orang yang melaksanakan ibadah saum, hakikatnya ia sedang bekerja untuk Allah. Ia sedang menjadi the employee of Allah, pekerja Allah. Kenapa disebut pekerja Allah? Langsung kepada Allah, melayani Allah. Karena apa? Karena orang yang melaksanakan ibadah saum, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ia mau menahan syahwatnya dan ia mau menahan dari makan dan minum yang membuat akan membatalkan puasa. Ditahannya sedemikian rupa, bahkan ia sobar, bahkan ia bertawakal kepada Allah, sekalipun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Min ajli, kata Allah, ia bekerja untukku, semata-mata untukku. Karena itu pantas dan wajar, aku wajib, begitu, aku wajib, seperti Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri, bahwa aku wajib memberi upah yang hebat bagi orang tersebut. Allah itu pemilik rahmat, pemilik kasih sayang. Kalau memberi tentu sekehendak Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bulan Ramadan. Allah itu seperti mewajibkan kepada dirinya untuk memberi rahmat, untuk memberi kasih sayang. Di dalam sebuah ayat Al-Quran ada yang berkaitan dengan kalimat dalam Al-Quran, kataba ala nafsihir rahmah. Dalam kalimat ini Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk memberi rahmat. Dan rahmat yang paling jelas, yang paling kentara berdasarkan hadis qudsi ini, kasih sayang itu diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah saum yang pahalanya suka-suka Allah. Tentu Allah akan melipat gandakan sehingga kelipat gandaannya tak terhingga. Masya Allah. Hadis ini kemudian dilanjutkan. Wasyamu junnatun. Dan saum itu adalah perisai. Perisai dalam hal ini apa ya? Tameng. Yang akan menjaga dari pihak luar yang akan mengganggu. Ternyata gangguannya bukan hanya sekedar gangguan dalam hal amal perbuatan, tetapi gangguan fisik. Sehingga disebut wasaumu junnatun. Saum itu adalah perisai. Karena itu maka orang yang bersaum, orang yang berpuasa, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Maka apabila orang tersebut melaksanakan ibadah saum, maka jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung syahwat, wala yaskhab, dan jangan menggunakan atau berbicara dengan kata-kata yang mengandung kemarahan, kebencian. Orang yang berpuasa, dengan berpuasa itu sendiri akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat yang lain. Dan juga ucapannya, bahkan tindak tanduknya, perilakunya terjaga. Karena ia melaksanakan saum. Karena saum itu adalah junnah. Saum itu adalah perisai. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Inni shaimun. Maka apabila ada orang yang mengganggunya, apabila ada orang yang ingin mencelakakannya atau bahkan akan membunuhnya, falyaqul, maka ucapkan, katakan, inni shaimun. Inni shaimun.
Dalam hadis yang lain, marrataini, 2 kali mengucapkan inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang saum. Sesungguhnya aku sedang saum. Dan kata-kata itu diucapkan apabila ada orang yang akan mengganggu. Mungkin cara mengganggunya dengan banyak cara. Dan salah satunya adalah umpamanya ada orang yang menantang, ada orang yang memaki, atau bahkan ada orang yang membunuh. Berdasarkan hadis ini cukup dengan mengucapkan kata inni shaimun, inni shaimun. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Pasti Allah akan menjaga orang tersebut dari kejahatan orang-orang lain yang akan jahat. Betapa hebat orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena itu jangan lewati bulan Ramadan dengan perbuatan yang sia-sia. Mari kita niatkan. Sekarang masih awal-awal bulan Ramadan. Masih banyak hari untuk kita tidak melewati bulan Ramadan dengan hal-hal yang tidak berguna. Maksimalkan ibadah kita. Maksimalkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dan selamanya bersama Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita. Allah senantiasa menemani kita. Allah senantiasa membersamai kita dalam segala keadaan. Keadaan sempit dan lapang, keadaan sedih dan bahagia, keadaan apapun. Mudah-mudahan Allah selalu membersamai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.